Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bersyukur atas kesempatan yang Tuhan beri bagi kita untuk bersekutu dalam doa, dalam pelajaran Alkitab. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan saya kepercayaan untuk beberapa sesi untuk menyampaikan satu topik pelajaran yang sudah ini kali yang ketiga dalam tema besar hubungan anak dengan orang tua. Ada satu hal yang tersisa dari minggu lalu yang tidak sempat saya bahas. Mari kita buka Alkitab dalam Efesus pasalnya yang ke-6. Efesus pasal 6, kita baca sama-sama ayatnya yang ke-4. Efesus 6 ayatnya yang ke-4, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bagian yang pertama saya simpan untuk sesi berikutnya, tetapi bagian yang terakhir yang akan saya tekankan pada saat ini. Jadi di pertemuan pertama kita belajar bahwa hubungan yang harmonis antara anak dan orang tua itu adalah tuntutan Tuhan. Bahwa dalam keharmonisan hubungan itu ada berkat dan kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Pada pertemuan yang kedua kita belajar bagaimana interaksi antara orang tua dengan anak. Bahwa seorang anak harus mentaati orang tua. Taat, tunduk, berserah kepada orang tua sepenuhnya. Tetapi persyaratannya orang tua yang mau diperlakukan dalam ketaatan yang seperti ayat 1 haruslah orang tua yang matang dalam kebenaran, sehingga nasihatnya betul-betul nasihat sesuai firman. Tidak bisa kita berharap seorang anak akan submisif kepada orang tua, tetapi orang tua yang di luar Tuhan. Jadi ada porsi masing-masing. Nah kemudian ada kelebihannya bagi seorang anak. Apapun sifat, kelakuan, dan karakter dari orang tua, kelemahan dan kelebihannya, rasa hormat itu adalah hak dari orang tua dan wajib diberikan. Jadi siapapun orang tua kita, apapun kekurangan mungkin yang nyata, tetapi sikap hormat harus tetap diberikan. Nah, sudah saya berikan contoh-contoh di minggu yang lalu. Nah, dari pihak orang tua, di ayatnya yang keempat bagian terakhir ada satu tanggung jawab yang tidak bisa lepas, Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Untuk bagian pertama saya simpan untuk sesi berikut, tetapi bagian yang kedua dari Efesus 6 ayat 4 itu dikatakan, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ada kewajiban bagi orang tua agar hubungan baik ini terpelihara. Ada kewajiban memberikan pengasuhan dan perawatan kepada anak dalam konteks Efesus 6 ayat 4 secara rohani. Jadi ada pendidikan, ada ajaran, ada nasihat yang sesuai dengan kebenaran firman. Lalu bagaimana secara jasmani? Tentu saja itu sudah termasuk. Bapak Ibu, kita yang memiliki anak sudah terikat secara alamiah untuk mengurus, untuk memelihara. Ini adalah tanggung jawab. Bandingkan dengan hewan misalnya. Bahkan ada hewan yang luar biasa rasa cintanya kepada anak. Walaupun mereka hanya digerakkan oleh insting tanpa kesadaran. Hewan di dunia ini yang memiliki kesadaran bahwa dirinya ada hanya beberapa saja, simpanse, lumba-lumba. Tapi selain itu, bahkan dogi yang di rumah kita semua itu sepertinya tidak punya kesadaran bahwa dia eksis. Mereka hanya berjalan dengan insting. Nah, binatang saja punya rasa untuk merawat anak. Demikian juga saya dan saudara. Dan
Bagi orang tua yang memiliki anak, kewajiban ini ada di pundak kita. Memberi perawatan yang terbaik, memberi pendidikan yang terbaik, memberi segala sesuatu yang dapat diusahakan. Ya. Ada istilah-istilah, anak sutabiar, lihat dia bapak mama. Lihat, ini maaf bicara, tapi ini perlu menjadi kritik sosial Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma bagi jemaat, saya yakin di jemaat sih aman saja, tapi mungkin bagi yang menonton di YouTube misalnya. Lihat itu lipstik harga berapa, anak pun baju, anak pun sekolah, anak pun susu, contoh. Jadi ini harus dipikirkan. Memang ayat 4, sekali lagi saya katakan ayat 4 bagian terakhir itu sepertinya bicara hal rohani, iya. Tapi karena memang sudah termaktub di dalamnya, yang rohani saja dikejar begitu rupa, demikian pula dengan yang jasmani. Itu sungguh-sungguh harus diperjuangkan. Sungguh-sungguh harus diperjuangkan. Nah, yang menarik di ayat 4 bagian terakhir ini, kata didik, kata ajar, kata nasihat itu mewakili, dengar baik-baik istilah ini, mewakili nilai dalam rumah. Jadi di dalam rumah tangga masing-masing itu harus ada nilai-nilai yang dikembangkan dan menjadi ciri khas. Rumah tangga saya, walaupun misalnya kakak beradik dengan kakak saya dan adik saya, kami bisa punya nilai yang berbeda. Bahkan misalnya saya punya orang tua, istri saya punya orang tua, nilai yang terbentuk di dalam rumah itu bisa saja sangat berbeda. Ada yang lebih bebas anak-anaknya, ada yang lebih ketat, ada yang disiplin, ada yang kelihatannya longgar, ada yang boleh main handphone, ada yang tidak boleh main handphone, gitu kan. Nah, nilai itu bisa saja berbeda, tetapi kata ajar, kata didik, kata nasihat itu mewakili nilai yang dikembangkan di dalam setiap rumah tangga. Siapa yang akan membentuk nilai itu sehingga menjadi sesuatu yang berpengaruh dalam keluarga? Siapa? Anak? Enggak. Anak tidak wajib membentuk nilai, karena anak terlahir, manusia ini terlahir tidak berdaya, saudara-saudara. Ya, kambing lahir baru berapa jam sudah lari-lari. Ya, jerapah lahir baru berapa jam loncat-loncat lari-lari. Tapi anak manusia begitu lahir tanpa daya, tanpa bisa berupaya. Hanya bisa tidak ada yang lahir ketawa, ya. Lahir wah, itu dokter juga agak bingung. Bahkan kalau tidak nangis, diangkatlah kakinya, dipukullah pantatnya supaya karena kalau tidak nangis berarti ada sesuatu yang salah. Ketidakberdayaan manusia itu makanya ketika dia bertumbuh, dia bergantung kepada nilai yang dibentuk oleh orang tua. Nah, bayangkan jika nilai yang dibentuk adalah nilai-nilai duniawi. Bayangkan jika nilai-nilai yang dibentuk, yang diberikan, yang terbentuk dalam keluarga itu adalah nilai-nilai keserakahan, kekikiran, kekerasan, tahayul dan sebagainya. Itu tanggung jawab orang tua. Karena begini saudara, kita itu orang tua, yang saya bicara orang tua itu masih ada dalam posisi bisa memaksa. Anak saya lincah sekali, saya lincah. Saya tidak mau bilang nakal, nanti omanya di Manado marah. Jangan bilang nakal, lincah. Oke, lincah. Padahal dalam hati nakal betul nih anak ini. Lari sana sini. Kami masih ada dalam posisi punya otoritas memaksa dia diam. Kal, duduk. Tidak. Papa Rim Rim itu ya itu semuanya cuma ini aja, ancaman ya. Kecuali dia melawan, nah itu baru terjadi. Papa Rim Jadi masih punya otoritas untuk memaksa. Sampai kapan? Sampai masih bisa dipaksa. Saudara, saya pernah bicara di jemaat di Manado di Kauditan, ulang tahun anak. Nah, anak ini memang agak lincah itu. Dan saya memang bilang kepada orang tuanya, selagi masih bisa dipaksa untuk takut Tuhan, dalam tanda kutip ya, diarahkan, dan kita memang punya wewenang untuk mendidik, gunakan waktu. Gunakan waktu. Pikirkanlah, milikilah roadmap, peta jalan,
rancangan. Jangan kita punya anak dia jadi apa, nah jadi sah. Ini berbahaya, saudara. Berbahaya. Di negara-negara yang lebih liberal ini dijalankan, dan generasi mudanya saya sudah ungkit-ungkit dari pertemuan pertama, enggak tahu arahnya kemana, sudah kacau balau. Kenapa? Karena tidak punya roadmap. Dan roadmap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apalagi orang Pantekosta, adalah kebenaran firman. Arahkanlah. Oh, apakah cukup? Cukuplah kita bawa ke sekolah minggu. Lah, sekolah minggu satu kali. Lalu dia bergaul dengan YouTube dari pagi sampai malam. Yang masih punya anak kecil. Yang punya anak remaja, dia bergaul dengan teman-temannya. Jalan nongkrong bareng berapa jam satu hari. Bukan berarti anak kita paksa untuk harus baca Alkitab, berdoa sampai merasa bosan dan tertekan dengan, bukan. Kan di sini ada beberapa kata, didik. Didik itu kan berarti ada tahapan-tahapan. Bukan sesuatu yang simsalabim. Berarti kalau didik berarti dari yang tidak mengerti sampai bisa melakukan sesuatu. Lalu ada kata ajar. Ajar kan berarti sistematis. Ini yang saya kasih hari ini, besok saya ajar ini, berikut saya ajar ini. Lalu ada nasihat. Nasihat itu kan berarti sudah memberi pilihan. Nih, bagusnya tuh begini loh. Tapi kalau kamu nggak mau, kamu nanti jadi begini loh. Itu kan nasihat. Jadi tiga kata ini mewakili nilai yang ada yang memang harus dalam tanda kutip dipaksakan, dibuat mengerti pengajaran, lalu diberikan pilihan. Dan itu mulai akan kita rasakan ketika dia mulai beranjak dewasa. Jadi ada tanggung jawab orang tua di situ. Sampai kapan? Nah, ini dia. Sampai kapan? Ini bagian kedua dari pelajaran ini. Sampai kapan kita mendidik, menasehati, mengajar, bahkan dalam tanda kutip sedikit memaksakan nilai yang kita punya kepada mereka? Sampai, mari kita buka Alkitab. Saya mulai saja di Efesus pasal 5. Cuma naik sedikit. Efesus pasal 5, cuma naik sedikit, ayat 31. Efesus 5 ayat 31. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Saya ulang supaya runtut. Anak harus taat sepenuhnya kepada orang tua yang di dalam Tuhan. Lalu bagaimanapun keadaan orang tua ini, anak harus respek, hormat kepada orang tua. Dan orang tua punya tanggung jawab besar dalam hal mengasuh, memelihara, mengurus anak secara jasmani, terlebih secara rohani, dalam nilai-nilai yang telah mereka bangun. Dan puji Tuhan jika nilai-nilai itu adalah nilai-nilai Alkitabiah atau sesuai dengan firman Allah. Boleh katakan amin? Interaksi dekat ini akan berhenti atau minimal tereduksi, tidak sekuat sebelumnya ketika anak tersebut telah mandiri. Ada fase di mana anak sudah harus dilepas. Betul, ayat ini, ayat Efesus 5 ayat 31 ini bicara hubungan Kristus dengan jemaat. Ya, secara ilmu tafsir Alkitab itu jelas, itu bicara masalah hubungan Tuhan dengan umat. Jadi gini, saya kasih gambaran. Jadi Kejadian pasal 2 di mana ayat ini dikutip, ini kan dikutip dari Kejadian pasal 2 ayat 24. Kejadian pasal 2 ayat 24 dikutip oleh Paulus di Efesus 5 ayat 31, itu bicara tentang pernikahan dan merupakan gambaran hubungan Tuhan dengan umatnya.
Jadi menurut para ahli tafsir Yahudi di agama Yahudi yang menafsir Kejadian 2 itu menyatakan begini, jika engkau mau mengiring Tuhan, maka engkau harus meninggalkan segala ikatan yang lain dan hanya berpaut kepada Tuhan saja. Seperti seorang laki-laki meninggalkan nilai, meninggalkan rumah, meninggalkan sistem nilai yang telah dibangun oleh ayah dan ibunya. Ini ikatan yang sangat kuat, ayah dan ibu. Tetapi karena dia harus menikah, dia harus meninggalkan itu untuk bersatu dengan istrinya. Itu cara yang paling tepat untuk menafsir ayat ini. Tetapi dengar baik-baik, ini juga mewakili hubungan anak dengan orang tua. Bukan cuma mewakili, ini malah secara literal menyatakan hubungan anak dengan orang tua. Hubungan Allah dengan umat, Kristus dengan jemaat, malah cuma mengambil penggambaran dari situ. Tetapi secara literal, secara tertulis, yang ditulis di sini adalah hubungan anak dengan orang tua. Kita tidak akan bersama selamanya. Secinta-cintanya anak kepada orang tuanya, secinta-cintanya orang tua kepada anaknya, kita ini sementara membesarkan dan sementara dibesarkan untuk berpisah. Untuk meninggalkan sistem nilai tadi. Oh janganlah, kita kan saling mengasihi. Seperti saya sudah singgung di pertemuan sebelumnya, kita ini terikat oleh budaya dan kebiasaan. Tetapi kalau kita mau memahami firman Allah, kita harus mampu berpikir jernih, meninggalkan atau meminggirkan dulu adat dan kebiasaan dan mengutamakan prinsip firman yang tertulis. Dan firman berkata, dia akan lepas. Jadi mindset orang tua ketika dia merawat anaknya, mendidik, mengajar anaknya adalah mempersiapkan dia untuk mandiri, untuk bisa sendiri, untuk membangun rumahnya sendiri dengan nilai yang dia kembangkan sendiri. Boleh bilang haleluya? Wih, beta buang banyak di dia tuh. Suka kasih sekolah, suka kasih nasihat, suka kasih fasilitas. Masa dia mau kasih tinggal cuma gara-gara pinikah dengan itu, menikah dengan. Lah, terus karena mana? Tidak bisa, saudara. Ini ayat firman Tuhan. Jika ini dilanggar, persoalan terjadi. Mau contoh? Banyak. Ishak mencari istri. Bukan, bapaknya yang cari istri untuk Ishak. Dapat, bukannya pakai prinsip meninggalkan rumah ayah ibunya, malah ngambil kan ke rumahnya. Bagaimana coba Yakub dan Esau? Jadinya apa coba? Perang saudara. Coba dipikir-pikir. Terus seorang anak seperti apa? Ya dia memang harus mampu. Ini saya bicara anak, kalau tadi saya bicara orang tua. Terus bagaimana dengan anak? Anak itu memang harus mampu berdiri di kaki sendiri. Wih, masih sudah umur segitu, sudah menikah, sudah masih dibawa ke tiak ortu. Wih, pikir-pikir memang. Seringkali anak nyaman dengan orang tua. Kenapa? Karena di rumah orang tua itu ada perlindungan, ada fasilitas, ada uang. Tapi itu tidak dimaksudkan Alkitab. Enggak. Justru pendidikan di dalam rumah itu memberi sayap kepada anak untuk dia mampu dan terbang dan kuat. Itu baru sukses. Kalau sudah sekian tahun masih dibawa ke tiak orang tua, itu patut dipertanyakan sungguh-sungguh itu. Terlalu banyak kasus ya, Bapak Ibu Saudara saya ketemu, datang mengeluh, aduh beta pu anak, oh beta begini. Dalam hati kalau pakai orang barat pun cara ini seusir dari rumah. Saya pernah nonton satu film, bukan pemeran utamanya, tapi pemeran yang cuma meramaikan di film itu mengeluh, lu kenapa? Bawa tas, kenapa? Beta bapak suruh beta cari apartemen dalam waktu 2 minggu karena sudah selesai kuliah dan sudah dapat kerja. Jadi 2 minggu lu keluar dari rumah. Bingung memang dia. Itu orang Amerika pun cara pikir tuh begitu. Untuk mandiri.
Yang jadi persoalan tuh begini, ingat Bapak, ini saya bicara tentang rumah, bicara tentang nilai. Di dalam rumah itu, sekali lagi saya ulang, nilai, nasihat, didikan, ajaran, atau yang kita sebut nilai, itu dibentuk oleh orang tua, tanggung jawab orang tua. Sehingga setiap orang, apalagi anak, selama dia ada dalam lindungan rumah itu, maka dia wajib, saya ulang satu kali lagi, dia wajib tunduk pada nilai tersebut. Tapi kan yang terjadi sekarang, kenapa ada terjadi dalam tanda kutip pemberontakan kepada orang tua? Misalnya anak sudah pintar, tapi masih sudah sekolah, sudah kuliah, wah pokoknya sudah dapat semua dari orang tua, tetapi masih di bawah ketiak orang tua, tapi tidak mau mematuhi nilai yang menaunginya. Mama saya punya prinsip begini, kalau anak-anak saya sudah menikah, keluar. Apalagi yang tidak jadi hamba Tuhan gitu ya. Karena berbahaya, di bawah atap ini loh yang jadi persoalan, di bawah atap nilai. Apalagi bukan cuma nilai, duit juga ada di situ. Dan ketika orang tua memberi nasihat kepada anak, begini begitu, Bapak SD sasun lulus, padahal masih sementara ada di bawah naungan orang tua. Hubungan anak dan orang tua hanya bisa terpelihara jika kita patuh kepada prinsip firman. Selama Anda masih ada di bawah atap, nilai, uang atau apapun bergantung kepada orang tua, maka nilai itu adalah nilai yang harus Anda ikuti, hai anak. Tidak ada yang lain. Oh beta sudah dengar begini, beta, bapak kuno, beta mama payah, beta, masih manetek, banyak omong. Kalau memang sudah merasa punya nilai sendiri dan sanggup berdiri sendiri, step up, keluar dan bangun rumahmu. Dan bangun nilaimu, nyatakan kepada orang tuamu, saya sanggup. Haleluya. Harus begitu. Firman Tuhan itu memang A B B. Saudara yang tersinggung, saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perang nilai sementara terjadi di dunia ini. Perang nilai terjadi. Rumah-rumah dengan berbagai macam nilai mulai bermunculan. Tetapi firman Allah berkata, bangunlah nilai kita, bangunlah rumah kita dalam didikan, dalam ajaran, dalam nasihat Tuhan. Haleluya, haleluya. Respek kepada orang tua selama masih ada di bawahnya, selama masih terlindung di dalamnya. Bahkan ketika pun sudah tidak, respek itu tetap diberikan. Tetapi jika ada anak yang sudah merasa sudah bisa mandiri, sudah mulai keluar, silakan bangun. Nanti pertemuan berikut kita bicarakan beberapa hal. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah ini menjadi perenungan saya dan saudara. Amin.